Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tema. Nah, sekarang kita akan mulai mempelajari tema 4F. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya, dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran ini adalah diharapkan anak-anak ustazah mampu menjelaskan pengertian dan unsur-unsur dalam puisi. Nah, sekarang simak video pembelajaran ini ya. Anak-anak ustazah, pada kelas 2 dan kelas 3 antum sudah mempelajari materi tentang puisi. Nah, bahkan antum sudah membacakan puisi juga. Pastinya antum tahu seperti apa bentuk puisi itu. Nah, sekarang di pelajaran kelas 4 ini kita akan mempelajari puisi kembali. Anak-anak ustazah ada yang tahu apa sih sebenarnya pengertian dari puisi itu? Nah, sekarang mari simak penjelasan ustazah ya. Yang A adalah pengertian puisi. Jadi, puisi itu adalah karya sastra hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik, dan bait serta penuh makna. Jadi, puisi itu memiliki ikatan dengan aturan-aturannya seperti iramanya, mantranya, rimanya, dan puisi itu memiliki makna. Nah, untuk yang B adalah unsur-unsur puisi. Selain memiliki makna dan aturan-aturan, puisi juga memiliki unsur-unsurnya. Unsur-unsur puisi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur fisik, yang kedua ada unsur struktur batin. Nah, kita akan pelajari yang pertama yaitu unsur struktur fisik. Struktur fisik ini bisa kita lihat dari bentuk tulisan puisi tersebut. Nah, yang pertama itu ada perwajahan puisi atau tipografi. Apa itu tipografi? Nah, tipografi adalah baris puisi tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi, jika kita menulis puisi atau jika kita menemukan puisi yang tidak diawali dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda titik, berarti itu adalah salah satu dari tipografi puisi atau perwajahan puisi. Nah, kemudian ada imaji. Imaji adalah susunan kata yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dialami penyair. Sekarang mari perhatikan contohnya ya. Contoh puisi ini berjudul Paman-Paman Tani Utun. Pada puisi ini, anak-anak ustazah bisa lihat pada awal kalimat tidak diawali dengan huruf kapital dan pada akhir kalimat tidak diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tipografi puisi. Nah, untuk contoh imaji, anak ustazah bisa baca puisinya pada bait kedua, itu di baris kedua. Nah, pada baris kedua ini kalimatnya adalah kerja berjemur dalam lumpur tak makan. Nah, jika kita membaca kembali dan kita menghayati isi dari puisi ini dan kita berpikir kerja berjemur dalam lumpur, pasti kita merasakan bagaimana rasanya kita berjemur di dalam lumpur dan kita juga tidak makan. Nah, itulah maksud dari imaji itu, membuat pembaca seolah-olah merasakan apa yang dirasakan penyair ketika menulis puisi. Nah, jadi anak-anak ustazah, puisi itu harus bisa membuat pembaca itu merasakan, melihat apa yang penyair lihat dan apa yang penyair rasakan. Selanjutnya, untuk unsur yang ketiga ada kata konkret. Kata konkret ini adalah kata yang dapat memunculkan imaji dan berhubungan dengan kiasan atau lambang. Jadi, kata ini bisa memunculkan imajinasi kita, bisa membuat kita merasakan apa yang ada di dalam puisi itu. Nah, kata konkret ini contohnya adalah salju.
Salju ini biasanya melambangkan kehampaan dari hidup. Selanjutnya, unsur puisi yang keempat adalah gaya bahasa. Jadi, gaya bahasa di dalam puisi ini menggunakan kata konotasi. Artinya, kata konotasi ini kata yang memiliki banyak makna. Jadi, misalnya anak-anak ustazah membuat puisi. Puisi yang kita gunakan, kata-katanya itu memiliki banyak makna, bukan kata yang sebenarnya. Nah, kata itulah yang disebut dengan kata konotasi. Contohnya, parasnya cantik sehingga menjadi bunga desa. Nah, yang ustazah garis bawahi bunga desa di sini bukan berarti bunga yang ada di desa, melainkan bunga desa itu adalah gadis cantik yang banyak dikagumi oleh orang-orang, banyak dipuja. Itu adalah arti dari bunga desa, bukan bunga yang ada di desa ya. Jadi itu maksudnya dari kata konotasi tadi. Selanjutnya, unsur yang kelima dari struktur fisik puisi adalah rima atau irama. Rima adalah persamaan bunyi yang ada di awal, di tengah, atau di akhir dalam suatu baris puisi. Nah, biasanya puisi-puisi yang bergaya rima kental itu terdapat pada puisi Melayu. Para penyair puisi Melayu menulis puisi-puisi itu seperti bentuk pantun modern. Nah, perhatikan contoh puisi di samping. Nah, jika kita lihat pada akhir baris pertama, itu akhirnya adalah I, baris kedua akhirannya adalah as, baris ketiga akhirannya adalah I, dan baris keempat akhirannya adalah as. I dan as ini adalah persamaan bunyi yang ada di akhir. Ini adalah contohnya dari persamaan atau rima bunyi yang ada di akhir tadi ya anak ustazah. Nah, selanjutnya unsur puisi yang kedua itu adalah struktur batin puisi. Unsur ini bisa kita ketahui jika kita membaca puisi tersebut. Jika tadi unsur fisiknya kita mengetahui dengan melihat hasil dari puisinya saja, maka untuk struktur batin ini kita harus membaca. Tidak hanya melihat teks puisinya, melainkan harus kita baca terlebih dahulu teks puisinya agar kita bisa mengetahui struktur batin puisi tersebut. Lalu, apa saja struktur batinnya? Yang pertama adalah tema. Setiap puisi memiliki tema. Jadi, setiap kata, setiap baris, dan setiap kalimat di dalam puisi itu memiliki makna karena puisi tersebut memiliki tema. Kemudian, yang kedua adalah rasa. Rasa dalam puisi ini adalah sikap penyair mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Biasanya seorang penyair ini dalam mengungkapkan rasa dipengaruhi oleh wawasan yang dimilikinya, pengalaman yang dimilikinya, ataupun kepribadian dari penyair itu sendiri. Nah, kemudian dengan adanya rasa ini membuat pembaca puisi merasakan juga apa yang dirasakan oleh penyair. Nah, yang ketiga adalah amanat. Tidak hanya cerita-cerita atau kisah-kisah yang memiliki amanat, melainkan puisi juga memiliki amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan penyair kepada pembaca yang terdapat di dalam puisi. Selanjutnya adalah macam-macam puisi. Nah, puisi ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah puisi lama, yang kedua adalah puisi baru. Nah, puisi lama ini adalah puisi yang masih terikat dengan aturan-aturan seperti jumlah kata, jumlah baris, persajakan atau rima, kemudian banyak suku kata, dan yang terakhir adalah irama. Nah, jika kita melihat puisi tersebut masih memenuhi aturan ini, maka puisi itu tergolong dari puisi lama. Selain itu, ciri-ciri dari puisi lama itu adalah tidak diketahuinya nama penyair atau pembuat puisi. Kemudian, penyampaian puisi biasanya dilakukan dari mulut ke mulut sehingga menjadi sebuah sastra lisan. Nah,
Jadi puisi lama itu puisi yang masih terikat dengan aturan, kemudian nama penyair atau penulis puisinya tidak ada, dan penyampaiannya dari mulut ke mulut. Nah, contohnya yang termasuk ke dalam puisi lama itu adalah pantun dan syair. Mari kita baca pantun berikut ini. Biarlah orang bertanam bulu, mari kita bertanam padi. Biarlah orang bertanam musuh, mari kita menanam budi. Nah, lihat pada akhir kata setiap barisnya itu mengandung rima yang sama. Seperti baris pertama diakhiri dengan huruf H dan baris ketiga diakhiri juga dengan huruf H, maka rimanya masih sama. Nah, ini bisa menjadi salah satu ciri-ciri yang menandakan bahwa puisi tersebut adalah puisi lama. Nah, selanjutnya adalah puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak mementingkan atau tidak terikat oleh aturan, baik jumlah baris, suku kata, maupun rima. Nah, bisa dikatakan bahwa puisi baru ini adalah puisi bebas. Jadi, kita tidak perlu menentukan berapa jumlah baitnya. Dan juga kita juga tidak perlu menentukan berapa kata dalam setiap barisnya, ataupun kita menentukan rimanya. Itu tidak perlu, karena puisi baru ini puisi yang sifatnya bebas dan modern. Contoh pada puisi baru ini adalah balada atau puisi yang berisi kisah atau cerita. Kemudian selain balada ada juga namanya himne. Himne ini puisi yang berisi pujaan terhadap Tuhan, terhadap tanah air, ataupun terhadap pahlawan. Sekarang kita lanjut ke yang D, yaitu bagian-bagian puisi. Nah, puisi itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang terdiri dari kumpulan kata-kata atau baris puisi, dan yang kedua adalah bagian yang terdiri dari kumpulan baris-baris puisi atau biasa kita sebut dengan bait. Jadi puisi itu terdiri dari baris puisi dan bait puisi. Nah, ini adalah bagian-bagian puisi. Sekarang mari kita lihat contoh puisi yang ada di samping. Puisi ini terdiri dari 3 baris. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Kemudian puisi ini terdiri dari 1 bait. Nah, jadi bagian puisi ini adalah 3 baris dan 1 bait. Nah, itu tadi materi kita tentang puisi dan unsur-unsur puisi. Baik, anak ustazah, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah puisi merupakan karya sastra hasil ungkapan perasaan penyair. Puisi juga memiliki 2 unsur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Dan puisi terbagi menjadi 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Carilah 1 contoh dari puisi lama, yaitu pantun. Kemudian setelah antum dapat, antum tulis di buku tulis antum. Baik, anak ustazah, itu tadi materi pembelajaran kita. Silahkan sekarang anak ustazah kerjakan tugas yang ustazah berikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.